sholat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini berada di pekan pertama tahun 1446 Hijriah. Selamat tahun baru dan mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita bertambah pula kebaikan kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bertambah pula kebaikannya. Nah, Bapak sekalian, dalam ikhtiar menjaga agar umur kita menjadi umur yang berkah, tambah umur tambah baik, maka kemudian kita menyempatkan diri untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan. Nah, di antara yang sore hari ini akan saya sampaikan adalah Bapak Ibu, kita sudah rutin berdoa. Ada amalan doa yang kemudian kita rutin berdoa, tapi karena kadang-kadang karena saking rutinnya doa itu kita ucapkan, sampai kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita sedang berdoa. Ya, saya ulangi, kita rutin berdoa. Karena rutin, kadang-kadang kita tidak merasa kalau itu sedang berdoa. Akan lebih parah lagi kalau jika sampai malah nggak tahu kalau itu adalah doa. Itu lebih berat lagi. Apa itu, Bapak Ibu? Doa yang kita mohonkan kepada Allah ketika kita duduk di antara dua sujud. Itu doa yang amat sangat dahsyat, doa urusan dunia sekaligus urusan akhirat sekaligus urusan dunia. Nah, doa itu insya Allah karena kita mengucapkannya tentu hafal dari Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sebagian riwayat menambahkan wa'fu anni. Jadi ada 7 atau 8. Ada yang membaca sampai berhenti wa'afini, tapi ada yang menambahi dengan wa'fu anni. Nah, Bapak sekalian, doa ini berjenjang. Kalau kemudian kita perhatikan doa yang diajarkan, dicontohkan Rasulullah itu dari Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Karena sejatinya kita memang tidak ada orang yang tidak bisa lepas dari dosa. Ya, dari aktivitas kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu potensial melahirkan dosa yang kemudian bisa kita lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang dulu ketika kita sekolah diajarkan A, tapi kemudian ketika praktek kerja berubah menjadi B. Kalau dulu kuliah yang benar itu A pekerjaannya, tapi kemudian yang kalau sudah dunia kerja malah yang benar itu yang B. Jadi kalau dulu dikerjakan sesuai dengan B itu tidak lulus. Tapi itulah, kemudian kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di luar ketika kita selesai tahajud kan ada doa yang luar biasa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan beri aku kekuatan untuk dapat mengikutinya. Karena kadang-kadang kita tahu benar atau tidak tahu kalau itu benar. Dan ketika benar kita nggak mampu mengikutinya, berat menjalaninya. Ya, contoh paling ringan Bapak Ibu, sholat subuh berjamaah, kita tahu itu baik dan benar, tapi kadang-kadang berat menjalaninya. Infak sedekah yang baik itu yang infak yang terbaik, kan begitu? Karena lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut sempurna keimanan kita sampai kita memberi yang terbaik. Tapi ketika kemudian ada koda amal lewat, itu koda berhenti di depan kita. Lalu kemudian kita buka dompet, tanggal tua, remun belum cair, isinya dompet hanya tinggal 2, 100, 10.000, 100-nya 1, 10.000-nya 1. Saya yakin tanpa diskusi kita sepakat yang masuk adalah yang 10. Kalaupun ada yang masuk 100, kemungkinan ngantuk. Begitu masuk langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah keliru ya Allah. Ya,
bahkan kemudian pikirannya kemana-mana. Ya Allah, itu terus makan siang apa ini? Ya, makan siangnya bagaimana? Karena seperti ini tidak yakin kepada Allah. Jadi ada perbuatan yang baik dan benar, tapi kadang-kadang kita sudah tahu itu baik dan benar, tapi berat menjalaninya. Tapi sebaliknya, warnal batila warzuqna istinaba. Dan tunjukkan bahwa yang salah itu jelas-jelas nyata salah, dan berilah aku kekuatan untuk dapat menghindarinya. Karena kadang kita nggak tahu kalau itu salah. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Contoh yang kita tidak tahu kalau itu salah karena sudah terbiasa. Semula tahu salah, tapi lama-lama terbiasa dijalani, lama-lama nggak ngerti kalau itu salah. Contoh, lampu kuning sebelum merah. Ya kan, lampu kuning sebelum merah itu kalau ujian SIM kita dulu jawabnya siap-siap berhenti, ya kan? Tapi kan karena dipraktekannya sebaliknya, begitu kuning siap-siap ngegas, gitu. Ya kan, malah kemudian kita akan kencang dan kita salah. Dan meskipun akhirnya tahu bahwa itu salah, tapi kita nggak mampu untuk menghindarinya. Itu contoh ringan. Dilarang putar balik. Ya, ini putar balik. Misalnya kantor kita sebelah sini, putar baliknya di sini dilarang, harus ke sana. Tapi begitu maaf depan kita putar balik aman. Kira-kira kita gabung apa terus Bapak? Ya kan? Iya, aman. Iya, apalagi pernah nyoba aman kan? Maka kemudian akan ada peluang untuk, dan kita tahu bahwa itu salah, tapi kemudian terus kita lakukan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu perbuatan yang aslinya kita itu tahu salah, tapi kemudian tidak ada baik karena sukarela, apalagi kalau terpaksa. Itu kalau terpaksa kan semakin rumit. Ya Allah, sebenarnya ini tamu ini tidak benar ini ya Allah. Tapi gimana saya hanya anak buah ya Allah. Ya. Atau kita ngurus sesuatu, masuk benar masuk lu, nah boleh sih benar malah rada bos. Ya, just ini kicorone Indonesia, loh itu saya begitu ya. Iya, Bapak Ibu, ini salah ya Mas, enggak, iya, memang ini salah, tapi memang begitu, kalau nggak begitu nggak jalan. Dan sementara kita tahu, ya, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ngurus sesuatu, ya, ngurus ini, ngurus itu, ya, misalnya bangun IMB, ya, ngurus apa, kadang-kadang kita tahu ini jalannya nggak benar, tapi gen cepet, gen ngono, iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, ada pernah ngurus paspor, kira-kira begitu, nah, yang datang tinggal foto itu Bapak Ibu, itu pun salah Bapak Ibu, karena membuat yang lain antrinya nggak benar, tapi kemudian kita menjalaninya. Bapak, besok tinggal foto aja, begitu, dan kita menikmati kesalahan itu Bapak Ibu. Ya, padahal dengan privilege seperti itu kan mengorbankan orang yang antri sesungguhnya. Dan sekian rupa Bapak Ibu, kita tahu salah tapi tidak punya kemampuan untuk menghindarinya, baik karena terpaksa atau dengan sukarela. Maka kemudian kita diperintahkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, agar menutupi kekurangan-kekurangan itu, dosa-dosa itu, istighfar itu dengan amal-amal kebaikan. Maka kita mohon ampunan kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku yang kadang-kadang kemudian kita tidak ingin melakukannya, tapi kemudian terpaksa juga. Ya, belum lagi dosa-dosa kepada makhluk Allah itu tambah beragam lagi, Bapak. Ya. Kemudian kita mohon kedua adalah warhamni, ya Allah sayangilah aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak cukup hanya mohon ampunan kepada Allah karena agar kemudian dihapus dosa kita, diampuni dosa kita, tapi kita juga mohon kepada Allah warhamni, karena Rabbighfirli itu maknanya ketika dijauhkan dari api neraka, warhamni, sayangi aku ya Allah, dengan cara kemudian dimuliakannya. Maka iktiraf yang diucapkan oleh Abu Nuwas itu kan sangat luar biasa ya. Ila sudul firdausi ahla wal aqwa ala naril jahim. Ya Allah, saya tidak layak, tidak pantas masuk surga, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Mohon maaf ya, orang sekelas ulama besar itu merasa nggak pantas masuk surga. Sering orang ditanya, dengan apa kita masuk surganya Allah? Ya, mengharap surganya Allah. Dengan apa? Sholat kita. Mohon maaf, sholat kita itu yang 4 rakaat dari sholat duhur atau asar itu
maaf ya, yang ingat kepada Allah, yang khusyuk di dekat keberapa, kita sulit jawab. Ya. Apalagi ketemu imam cepat, itu mesti merasa khusyuk jelas. Ragena itu solo sing imam. Terus begitu, atau ketemu yang lama, sementara kita buru-buru, ya Allah, sungguh karuan. Ngerti rasa ini ya Allah. Jadi pikirannya tidak bisa khusyuk. Iya. Bapak Ibu, apalagi kemudian ada banyak pekerjaan, ya, sholat dulu gitu, assalamualaikum langsung lari gitu ya. Jadi selama bersolat berkecamuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, kita beramal dengan apa? Ya, mau disebut dengan mengharap surganya Allah, mengetuk surganya Allah dengan amalan kita, sholat kita masih begitu. Ya, apalagi puasa kita, Bapak Ibu. Puasa kita jam 9 sudah membahas nanti sore bukongan bobo. Ya kan kita sudah seperti itu. Belum zakat kita juga belum yang terbaik, masih berpikir keras untuk menghitungnya. Ya, mohon maaf, termasuk hajinya, haji juga begitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan adanya HP, seluruh aktivitas hajinya itu dia syuting sedemikian rupa, malah live begitu, tawaf sambil siaran langsung gitu. Ya, sambil sebelum ya Bapak Ibu maaf, perilaku orang Indonesia itu sampai nggak dapatkan kritik dalam khutbah Jumat saya di Arab, Bapak Ibu. Karena sampai berdoa di depan Ka'bah aja minta difoto. Ya, action berdoa. Nah, apalagi dalam doa itu ada nama-nama yang mau didoakan. Apalagi pas pemilu, ya, fotonya cawapres itu Jokowi kalau mau ya. Dan dia minta difoto dan kemudian disebarkan di mana-mana. Apa Bapak Ibu? Belum lagi nanti pulang haji, antara gelar haji dan tidak. Ya, maka bagi orang yang ingin persis, tidak usah pakai gelar haji karena Rasulullah pun juga tidak dipanggil Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Usman kan tidak ada. Tapi kalau secara sosiologis harus kita perhatikan, karena orang dulu diberi gelar haji sesungguhnya adalah tanda yang dibuat oleh Belanda untuk kemudian mengkontrol orang-orang yang pulang haji yang potensial bikin kerusuhan dalam tanda petik melawan penjajah. Ya, kerusuhan dalam arti melawan penjajah. Nah, sekaligus saya tambahkan Bapak Ibu, kalau kita mau buka-buka sejarah, kita misalnya kenal Pangeran Diponegoro. Ya, kita hanya mengenal Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional. Paling banter hanya disuruh ngapal ke perangnya mulai tahun 1825-1830 selesai. Itulah yang membuat anak-anak malas belajar sejarah karena disuruh ngapal ke angka-angka yang dia sendiri belum lahir. Ya, kan begitu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya siapa Pangeran Diponegoro? Di awal abad 19 orang Jawa tapi berpakaian seperti itu. Kalau bukan ulama tidak mungkin. Itu yang tidak diajarkan di sekolah ini. Kalau bukan ulama tidak mungkin. Di abad 19 dengan pakaian seperti itu, memakai sorban, pakai jubah, ya. Itu kalau bukan ulama tidak mungkin. Maka harus ditelusuri nama aslinya siapa. Dan begitu. Di mana dia ngajinya? Siapa gurunya, siapa kiainya, akan ketemu Bapak Ibu. Ya, ternyata beliau adalah santri Tegalrejo. Ya, yang dia bernama aslinya adalah Abdul Hamid. Ya coba Bapak Ibu, itu kalau dikenalkan dengan bagus nanti menjadi sejarah yang luar biasa. Maka sejak itu semua orang yang pergi ke Mekah ditandai dengan pejis putih itu. Maka dulu yang boleh pakai pejis putih hanya haji, supaya Belanda gak bingung ini haji bukan gitu. Ya, tapi hari ini haji bukan lagi tanda mencurigakan, tapi justru kemudian sebagainya malah menjadi prestis. Ya, kan? Ada yang perlu, mohon maaf Bapak Ibu, dalam sebuah acara sambutan berikutnya disampaikan oleh Bapak X. Begitu naik mimbar itu enggak sambutan dulu, tidak salam langsung. Mohon maaf sebelum saya membacakan sambutan pejabat X, saya sebut namanya, itu saya harus luruskan. Nama MC tadi menyebut nama saya tidak lengkap. Ya, nama saya adalah Haji. Ya. Dia pakai begitu. Mohon maaf ini Haji harus saya sebut karena biayanya mahal. Luar biasa. Ada yang begitu Bapak Ibu. Tapi ada orang yang saya ditanya boleh nggak menulis gelar hajinya? Ya silakan saja. Ya. Ya meskipun haji itu sesungguhnya secara bahasa adalah visitor, pengunjung. Ya kan, maka kemudian orang
itu petugas-petugas imigrasi khususnya kalau manggil orang yang haji maupun umroh, ya haji, ya kan, wahai para pengunjung begitu, ya, orang melakukan kunjungan, visitor. Maka tapi hari ini di kita haji itu maknanya luar biasa. Nah, apakah haji kita juga bisa kita andalkan untuk mengatur surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita juga tidak tahu karena banyak di situ kemudian unsur mungkin kalau nggak hati-hati justru riya kepada sesama manusia. Nah, maka kemudian kita mohon kepada Allah, warhamni, sayangilah aku karena ibadah kita itu maaf gak sempurna, sedekah kita juga tidak banyak amat, ya kan, Bapak Ibu. Sekali lagi sedekah kita nggak banyak-banyak amat. Kalau ada orang infak 100.000 juga nggak perlu bangga dulu kalau melihat sebelahnya hanya 2.000. Kenapa? Karena yang infak 2.000 itu ternyata duitnya cuma 10.000. Dia punya 2.005 lembar, dia masukkan 1 lembar, itu memang 2.000 Pak, tapi itu 20%. Ketika ada orang punya infak 10.000, ternyata duitnya 100.000, 10.000-an semua, dia masukkan 1, memang 10.000 lebih besar dari yang 2.000, tapi hakikatnya dia hanya 10%. Orang dari ngambil uang di ATM, kemudian masuk masjid, lihat kotak amal, kaget, ya Allah, tadi untuknya 50-an, gak 100-an ya Allah. Ya, akhirnya dimasukkan 50 lembar, 50.000 1 lembar, memang lebih besar. Tapi kalau dihitung dari 1 juta, 2 juta yang diambil dari ATM itu hanya 5, bahkan mungkin hanya 2,5%. Ketika ramai demo Palestina dan sebagainya, kemudian ada donasi terbuka, dan kita buka HP langsung e-banking kita main, kemudian kita nyumbang 1 juta. Jangan buru-buru berbangga, karena bisa jadi di sini ada uang 100 juta. Yang kita keluarkan hanya 1 juta, itu hanya 1%. Iya. Kesimpulan sementara saya, semakin banyak harta kita semakin kecil infaknya. Bukan semakin pelit, tapi semakin kecil prosentasenya. Ya, semakin kecil prosentasenya, maka tidak perlu membanggakan diri dan tidak perlu merendahkan orang yang infaknya lebih kecil dari kita. Sekali amal nggak pernah pamer, Bapak, itu ada orang. Ya, alhamdulillah, saya itu kalau infak, kalau nyumbang, nggak pernah saya omongkan. Ini lampu hias, ini yang nyumbang saya nggak ngomong. Luar biasa, iya. Loh, saya mendengar Pak Mas, ngomongin ono ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya pernah komunikasi dengan seseorang yang luar biasa, Bapak, masjid kita butuh ini. Jawabannya, nanti aja Mas, kalau sudah hampir selesai, gendengnya saya full. Bapak kan masih lama. Ya tidak apa-apa, sampai nanti gendengnya berapa pun saya bayar. Loh, kenapa pilih gendeng Pak? Kan kelihatan. Kalau sampai nggak kelihatan Mas. Oh ya sudahlah, urusan ikhlas Anda dengan Allah, urusan saya dapat bantuan itu aja lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal kita masih begitu, maka kita warhamni. Sehingga Bapak Ibu setelah mohon ampunan kepada Allah, mohon kasih sayang, berikutnya wajeburni, ya Allah tutuplah kekuranganku, aib-aib kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita itu mungkin ya masih dihormati anak-anak kita, itu karena Allah masih nutupi aib kita di hadapan anak-anak kita. Itu seandainya anak-anak kita ngerti cilik awak dewi, itu ngandani mesti guyus. Rasa gaya Pak, gue bikin atau apa? Iya kan? Ya, mohon maaf. Tapi kita juga nggak boleh. Misalnya anak kita pulangnya jam 11 malam, dulu kita pulang jam 12, ya udah usah kemudian diomongin. Iya, suami istri kadang-kadang kan sudah ditutupi aibnya oleh Allah, malah saling buka. Ya, ibunya marah-marah, kamu jam segini baru pulang. Jam berapa? Jam 11. Malah suaminya baru gue bikin jam 1 ya. Nah, itu kan tambah rot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aib kita, maka maaf, kadang ada loh Pak, orang bertaubat tapi justru bangga dengan maksiatnya masa lalu. Saya masih ingat betul, terpaksa menghentikan omongan orang yang bangga, oh dia sudah bagus Pak, tapi hari itu dia dengan bangga menceritakan masa lalunya bahwa dia pernah semuanya. Ya, Bapak Ibu, kalau Allah sudah menutupi aibmu, maka jangan kau buka sendiri. Ya,
Kita sudah pindah kampung, sudah pindah kantor, orang sudah gak ngerti masa lalu kita. Kenapa kita justru menceritakannya? Aku nak menembus warga mas, wis kambil, gak pernah diomongkan begitu. Ya, bahwa kita pernah jelek, Allah tutupi ya sudah, gak perlu kemudian kita bicarakan. Demikian juga Bapak Ibu, agar Allah terus menutupi aib kita jangan buka aib orang lain yang sudah baik gitu loh Pak. Orang sudah baik itu malah kita bicarakan aibnya, masa lalunya. Orang sudah memuji loh, ya Allah, kita lihat itu orang luar biasa, kerjanya bagus, sholatnya tekun. Lalu kita komentar, gerak ngerti begini ya bos. Loh, iya, kadang kita belum mosok, ngeri. Kok ngeri, gue kan tobat, gue ngerti begini, gila, ya maaf. Orang sudah menjadi baik, kenapa kita buka aibnya? Salah satu cara terbaik agar Allah terus menutupi aib kita dengan cara menutupi aib saudara kita. Ya, kecuali dalam konteks ya maaf misalnya perusahaan ya ini tetap harus waspada karena ini mungkin begitu. Tapi kalau kemudian amal pribadi orang sudah menjadi baik ya kita ceritakan kebaikannya ya. Karena memang begitulah sifat manusia kalau tidak hati-hati. Kalau kepada Allah kan enak, bertumpuk dosa kepada Allah, tobat selesai. Tapi kalau manusia bertumpuk kebaikan kepada manusia, salah selesai Pak. Saya ulangi Pak, kalau kepada Allah bertumpuk dosa, tobat selesai. Kalau dengan manusia bertumpuk kebaikan, salah selesai juga. Iya. Maka kemudian kita sering hanya pintar melihat kekurangan orang. Iya. Lagi-lagi kalau kepada Allah tobat, semua dosa masa lalunya dihapus. Seperti kisah Umar bin Khattab, sampai disuruh Nabi masuk jadi jalan masuk surga dengan masa lalu begitu selesai. Tapi kalau kemudian kita masa lalu buruk sudah menjadi baik, masih disebut dengan istilah track record apa? Iya. Loh, tapi orang sudah baik gitu, tetap waspada Gus, ngeri. Engkau balik kumat ngeri loh. Ya begitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan orang tidak boleh menjadi baik. Maka luar biasa Bapak, karena kita manusia itu kan diperintah untuk menutupi aib saudaranya dan kemudian berusaha untuk melihat kebaikannya. Karena kita nggak tahu ujung kehidupan orang-orang yang kemudian dulu kita anggap buruk, ternyata di hari tuanya solehnya luar biasa. Ya, beberapa artis yang masa mudanya kayak begitu, dari tuanya menjadi dai yang luar biasa, wafat dalam keadaan sedang ibadah, wafat dalam keadaan penyakit. Maka kemudian kita tidak boleh dengan cara ya sudah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ya kalau kita kan mungkin nggak sempat lah. Kadang-kadang itu kan orang nonton TV dengan acara-acara selebriti yang menyebut apa itu, yang membuat yang tabu menjadi biasa. Itu kan membuka aib Bapak Ibu. Maka kemudian sedapat mungkin agar wajib murni itu dikabulkan oleh Allah, maka kemudian berusaha menutupi aib orang lain supaya Allah terus menutupi aib kita. Setelah kemudian ditutupi aib, warfa'ni ya Allah, angkat derajatku. Ya. Kita urut Bapak Ibu, setelah mohon ampunan, disayangi, ditutupi kekurangan kita, lalu warfa'ni ya Allah, angkat derajatku, muliakan aku di hadapanmu dan di hadapan manusia. Ya, warfa'ni, angkat derajatku di hadapan sesama makhlukmu. Maka kita tidak boleh yang penting saya di hadapan Allah baik, orang memandang saya apa terserah, tidak. Itu malah melahirkan fitnah. Kita harus berusaha dianggap mulia di hadapan Allah, tapi juga mulia di hadapan manusia. Ya. Mulia di hadapan manusia itu Bapak Ibu, salah satunya apa? Warzuqni, dengan dicukupi rezeki. Ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, imam masjid itu baik, ya kan? Mulia di hadapan Allah, imam. Tapi kalau kehidupannya ditopang oleh banyak orang, dia tidak bisa menjadi tidak mulia di hadapan manusia. Kadang-kadang malah disepelekan, ya kan? Maka kemudian kita harus dua-duanya kita raih, ya. Maka kemudian kalau bisa ya orang-orang yang kemudian diamanai mengelola masjid itu juga orang-orang yang kemudian bisa berdiri tegak di hadapan orang lain, kan begitu.
diangkat derajatnya dengan salah satunya dicukupi rezekinya, warzuqni. Kenapa Bapak Ibu di hadapan manusia juga perlu mulia? Salah satunya dengan rezeki. Karena mohon maaf, jujur duit itu bisa mengubah gaya orang berjalan. Ya, dompet penuh, ATM oke, itu jalan itu tegak, ya kan? Kalau nggak ada isinya itu malah menyublir-blibir. Belum Bapak Ibu mohon maaf, di misalnya lagi makan malam di mana bersama istri di resto atau di food court atau di mana berdua, tiba-tiba lihat kawan lama. Kalau duit kita banyak, luar biasa. Mas, ini mas gabung. Udah ada orang sepokoknya orang gelap ini orang konsol. Gabung, terus pesan apa pesan? Kenapa? Duit kita cukup, mantap. Itu udah ngomong juga banyak. Tapi kalau dompet kosong, sepi hanya cukup berdua, lihat teman lama, mandi dulu. Dan aku nongcong. Dan aku tibu kayak gandul loh. Iya, karena nggak punya apa. Maaf Bapak Ibu, memang duit tidak dibawa mati, tapi tanpa duit rasanya kayak mati Bapak. Iya kan? Warzuqni, cukupkan rezeki. Iya. Maka Bapak Ibu mengejar karir agar kemudian gaji naik, rempun cukup itu sah. Iya. Karena banyak hal yang bisa diselesaikan meskipun kalau nggak hati-hati harta itu bisa membuat kita terlena. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya pernah ketemu orang haji plus, ya kan, super plus VIP, malah VVIP, luar biasa. Itu karena duitnya sekian banyaknya. Kalau jamaah haji reguler itu, kalau Bapak Ibu hati-hati nanti kena dam, hati-hati kena dam, mereka hati-hati. Kalau ini enggak. Pertanyaannya, Pak Yai, yang bisa diganti dam apa aja? Pertanyaannya malah begitu ya. Iya. Lalu maksudnya apa? Ya pokoknya ini bisa diganti dam. Ya, saya siap ganti dam semua. Rasa melakukan seperti gaji itu. Kalau iya bisa begitu. Loh mohon maaf, Bapak Ibu jangan mendekati istri, jangan mendekati suami selama pakai ihram karena dendanya menyembelih unta. Bagi jamaah reguler yang berangkat bisa haji dengan nabung yang lama, menunggu pinggir tenang kan? Sing duit rapopo unta enteng, iya. Tapi saya tambahi, kalau naik kan seperti itu bukan masalah unta, tapi kemudian gajinya tidak sah, wajib menyelesaikan dan tahun depan harus berangkat lagi. Mundur Pak, berat ya, iya. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harta kalau nggak terbimbing juga oleh karena itu wahdini, ya. Bukan hanya warzuqni, tapi wahdini. Ya Allah, ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rezeki saja, tapi rezeki yang dibimbing, Pak. Sebab kalau rezeki yang tidak dibimbing oleh Allah itu, ya ketika naik motor itu rutin ke masjid. Begitu naik mobil jarang ke masjid karena masjid nggak ada lahan parkir mobil. Akhirnya kebablasan terus kan? Ya mohon maaf, masjid-masjid di kampung kita kan nggak cukup menjadikan space untuk mobil. Ketika naik motor dia ke masjid. Begitu naik mobil jarang ke masjid. Orang masjid bos, orang udah parkir. Ya akhirnya kebablasan terus lama-lama. Ya. Ketika duitnya pas-pasan, itu maaf di rumah dengan istrinya nyanyi karaoke bersama. Ya kan, diniati menyumbangkan lagu yang bagus menjadi sumbang. Ini namanya cuma menyumbangkan lagu. Tapi kan bisa ketawa bersama istri bersuami kan bahagianya luar biasa. Tapi begitu duitnya banyak, pulang kerja mampir ke karaoke keluarga. Iya. Lo karaoke keluarga itu tidak masalah. Masalahnya itu keluarganya siapa itu nggak jelas itu. Nah ini dimasalahkan begitu. Lo dulu ketika nggak ada uang untuk kesana malah nggak kesana. Itu namanya kita kepada Allah rezeki tapi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak adanya dia tetap ingat kepada Allah, berlebihnya tetap ingat kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika berlebih bisa ingat kepada Allah, ketika pas tidak ada dia tetap ingat kepada Allah. Maka warzuqni wahdini, dibimbing. Sebab kalau nggak ada bimbingan ya Bapak Ibu bisa diperhatikan. Maka orang bilang kalau semuanya tercukupi ya keluarga bahagia sejahtera. Enggak. Kalau semuanya tercukupi, istrinya cantik, semuanya ganteng, wisata, nginep di hotel, bahagia, nggak ada artis pisang, ya kan? Iya. Kalau kekayaan bisa membuat kebahagiaan, nggak ada artis pisang. Ya sudah cantik, ganteng, kaya, bisa. Saya itu punya teman model awet,
kata tanya kok sawet kok ramah alternatif. Orang ini kuidok sebelum dia kuidok malah bahagia kan begitu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warzuqni wahdini warafini. Ini doa yang luar biasa. Agar bisa menikmati rizki itu kita mohon kepada Allah, warafini, sehatkan aku. Loh betapa banyak orang duitnya banyak gak bisa menikmati. Ya makanya kan sering saya sampaikan, Pak Neman lah, mohon maaf, sudah pegawai negeri, neng pansip, golongan 3D, lo kok mangane kok cakos, soto bakso rendang ini bentuknya mie semua, mie rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Itu kan namanya rezeki yang tidak bisa dinikmati, Pak. Ya harusnya kan menikmati rezeki kita cari, kemudian hasilnya kita nikmati. Wa kulu wasyrabu, yang penting wala tusrifu, yang penting tidak berlebihan, kan begitu, sehat. Iya, makanya mohon maaf, apalagi masih muda-muda, termasuk kita yang sudah mau pensiun, nikmati aja Bapak Ibu. Soto apa ya, soto ya oke, sate ya oke. Tidak usah khawatir, nanti kolesterol. Loh, sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing itu tidak pernah mengandung kolesterol. Menurut saya itu kambing yang mengandung cempe. Tidak mengandung kolesterol, yang penting wala tusrifu, jangan berlebihan. Maka kesehatan harus kemudian kita jaga dan kita rawat. Bapak Ibu, dan akhirnya wa'fu anni, ya Allah hapuskan ya kesalahan. Ampunan Allah itu kita merasa kurang cukup kecuali dengan wa'fu anni, hapuskan keburukanku, bukan hanya diampuni tapi dihapuskan dan tampak kebaikan, sehingga Allah menyayangi kita, menutupi kekurangan kita dan mengangkat derajat kita. Nah, oleh karena itu, karena doa ini sangat indah, mari kita nikmati sholat kita. Iya, kan tidak mungkin tuh Pak berdoa, wah menunggu malaikat takut pun jalur kotor ini, ya, jalur kosong cetok, aku yang umat Tuhan. Ya, coba kalau kita nikmati Rabbil warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Dan insya Allah gak lama banget kalau sholat dinikmati begitu, palingnya 4-5 menit selesai dengan sholat menikmati bacaan kita. Bapak Ibu, sekali lagi, satu, ya nikmati dalam pengertian berarti itu makna. Yang kedua di awal waktu, ya kan, maksud inti dari ini adalah mari kita nikmati sholat kita. Nah, sholat itu bisa dinikmati kalau di awal waktu. Sebab maaf, sholat asar jam 5:04 itu yakin mesti cepat, Pak. Sholat wajah maghrib itu, dan sholat mulai, kemudian sholat pagi digebok, jadi sholatnya semakin cepat. Ketika ditanya, Mas asar kok peteng, lah mau subuhi padang terus. Nah itu yang tambah sholatnya di situ. Subuhnya terang, asarnya gelap. Nah, mari kita kembalikan semula. Rasul itu subuhnya masih gelap, asarnya masih terang. Jangan sampai terbalik, subuhnya terang, asarnya gelap. Mudah-mudahan kita bisa menikmati sholat kita, dan salah satunya adalah bacaan doa yang kita amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.